Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Referensi kita yaitu kitab Tafsir Jalalain Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali. Makna wali di sini adalah nasirun, sebagai penolong. Allah yang menolong kita. Hakikat yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi pertolongan ketika Allah menegahnya. Dan tidak dapat sesuatu pun menegahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka inilah hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala itu nasir. Allah Subhanahu wa taala itu penolong. Siapa yang Allah tolong? Allazina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Orang-orang yang telah mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang beriman. Amantu billah. Yang beriman dengan Allah. Yang mentauhidkan Allah. Yang meyakini yang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Esanya Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya Allah. Esa pada sifatnya Allah. Esa pada af'alnya Allah. Sehingga tidak tergores sedikit pun di dalam hati kita. Tidak tergores sedikit pun di dalam benak kita. Yang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih daripada satu. Tidak akan terbayang dalam benak kita. Dan tidak akan pernah terbayang dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersusun daripada anggota-anggota. Inilah esanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada anggota-anggota seperti tersusunnya makhluk, seperti tersusunnya kita. Dan tidak ada satu zat pun yang sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esanya Allah Subhanahu wa taala pada sifat. Tidak ada satu sifat pun sifat makhluk, sifat hawadis itu sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua. Dalam kudrahnya Allah taala tidak ada dua kudrah. Tidak ada hari ini Allah mampu menjadikan, besok Allah tidak mampu menjadikan. Hari ini Allah mampu menghilangkan, besok tidak mampu menghilangkan. Kudrah Allah taala itu sabit. Dan kita meyakini yang bahwa esanya Allah Subhanahu wa taala pada af'alnya. Hakikat
Yang memberi perbuatan, yang mengerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mempunyai perbuatan. Semuanya adalah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada malaikat Allah. Mereka percaya kepada Rasulullah. Mereka percaya kepada kitab-kitab Allah. Mereka percaya kepada hari akhirat. Mereka percaya yang bahawa satu saat dunia ini akan hancur lebur, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah akan Allah jadikan, yaitu hari kiamat. Kemudian manusia dibangkitkan kembali, yaitu pada hari akhirat, di mana disitulah manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Kemudian dia percaya adalah qadarihi wa syarrihi, percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, yang segala sesuatu itu baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Ketika dalam diri seseorang Allah telah menanam iman, memberi petunjuk kepada orang tersebut untuk beriman, yukhrijuhum minad dhulumat, Allah mengeluarkan orang tersebut daripada kegelapan. Apa itu makna kegelapan? Kufar, kekafiran, sifat tidak mengakuinya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberi petunjuk kepada seorang hamba sehingga dia beriman, maka hamba tersebut telah Allah keluarkan daripada kegelapan, yaitu sifat kekafiran yang ada pada dirinya. Kemudian Allah tampakkan dirinya, dia letakkan manusia tersebut, hamba tersebut, ila nur, kepada cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Adalah cahaya iman. Dari tidak beriman dia beriman. Dari keraguan-raguan iman dia menjadi hakul yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki kita, ketika Allah telah memberi hidayah kepada kita, sehingga kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah dihilangkan sifat kegelapan, yaitu sifat kekafiran yang ada dalam diri kita. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah temannya taghut. Apa taghut? Taghut adalah syaitan. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya, mereka adalah temannya taghut, temannya syaitan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang dikeluarkan mereka daripada cahaya iman ila dhulumati, kepada kegelapan kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul terdahulu telah dibangkitkan. Artinya telah dijadikan, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan kita, yaitu seorang rasul. Yang rasul tersebut menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang bahawa hakikat yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita menolaknya, ketika itu kita tidak menerimanya. Maka inilah yang dikatakan yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Rasul sudah ada, tetapi kebenaran yang disampaikan oleh Rasul tidak mau kita terima. Inilah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya. Kebenaran telah ada, Al-Quran telah ada, tetapi kita tidak pernah mempercayai kepada Al-Quran, masih mempercayai kepada yang lain. Inilah yang dimaksud oleh yukhrijunahum minan nur ila dhulumat dalam ayat ini. Orang-orang yang telah didatangkan, diutus Rasul kepada mereka, tetapi mereka menolaknya.
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuninya neraka, bahkan mereka kekal di dalamnya. Karena syarat seseorang menjadi kekal di dalam neraka ketika la imana fi qalbihi, ketika dalam hatinya tidak ada iman. Namun ketika seseorang telah mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika dia telah mengucap dua kalimat syahadat, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dianya itu diengkap, dimasukkan di dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Orang yang beriman asi itu disiksa menurut kadar dosa yang ia lakukan. Ketika dosanya telah habis dibakar, maka dia akan dibangkitkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Namun bagi orang yang tertutup hatinya, bagi orang yang tidak menerima kebenaran, bagi orang yang tidak ada cahaya iman di dalam dirinya, maka ketika itu merekalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Maka inilah kajian kita pada hari ini tentang orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan dimasukkan oleh Allah dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim.